yang keempat. Dan alhamdulillah setelah tadi semua pembicara bisa hadir sesuai dengan jadwal, alhamdulillah pada malam hari ini hadir di hadapan kita semua 3 pemateri, yaitu yang pertama Bapak Kiai Haji Abdul Halim LC, yang kedua Bapak Juju Nuzuluddin, dan yang ketiga Bapak Insinyur Haji Teddy Suratmaji MSc. Ketiga pemateri itu nanti akan menyampaikan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Cecep Abdul Halim LC akan menyampaikan materi membangun kader dai dan daiyah yang unggul di Kabupaten Garut. Selanjutnya, Bapak Juju Nuzuluddin akan menyampaikan Ukhuwah Islamiyah, dan insya Allah yang terakhir nanti Bapak Insinyur Kiai Haji Teddy Suratmaji MSc akan menyampaikan cyber dakwah. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari ketiga pembicara. Yang pertama, Bapak Kiai Haji Abdul Halim LC, lahir di Yogyakarta tanggal 21 Mei tahun 1956, pekerjaan dosen, alamat Muara Sanding, Garut. Beliau lulus SD di Garut tahun 1970, kemudian SLTP di Gontor, SLTA di Gontor, lulus tahun 1975. Selanjutnya beliau lulus S1 di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Riwayat pekerjaan atau jabatan beliau adalah yaitu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut. Kemudian tahun 2002 sampai 2010 Ketua MUI, dan juga pada tahun yang sama merangkap sebagai Ketua Bajis. Demikian kurikulum vitae dari Kiai Haji Abdul Halim LC. Selanjutnya untuk Bapak Juju Nuzuluddin, beliau lahir di Garut tanggal 22 Juni tahun 1958. Pekerjaan guru non PNS, alamat Jalan Cimanuk nomor 47, RT 04 RW 14, Paminggir, Garut Kota. Beliau lulus S2 dari Uninus Bandung dan juga S3 dari Uninus Bandung. Ini suatu kerendahan hati beliau, mungkin tidak menyantumkan gelarnya, pada berdasarkan ini sudah lulus S3. Alhamdulillah ya. Berarti kita punya pembicara yang sangat-sangat unggul. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Haji Teddy Suratmaji MSc, tempat tanggal lahir Garut 4 Mei 1959, pekerjaan swasta, alamat Jakarta. Lulus SD, SMP, SMA di Garut. Dari tahun 1965 sampai dengan 1976. Kemudian beliau lulus dari Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung tahun 1984 dan dari NCSU JSE tahun 1995 untuk S2-nya. Jabatan beliau dari tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai Presiden Direktur Hotel Sarifan Pasifik di Jakarta. Jadi beliau merupakan presidir suatu hotel, namun beliau aktif di cyber dakwah. Demikian kurikulum vitae dari ketiga pembicara. Untuk itu kita sambut ketiga pembicara tersebut dengan memberikan aplaus terlebih dahulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bapak Kiai Haji Abdul Halim LC untuk memberikan materinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul azim. Allahu a'lamu bi muradihi. Dengan selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Di antara nikmat itu, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula gedung dakwah ini dalam rangka menghadiri acara latihan kader dai dan daiyah di lingkungan LDII Kabupaten Garut. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan dilaksanakan latihan kader dai dan daiyah kiranya memberi manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi para peserta dan juga umumnya bagi masyarakat Garut secara khusus. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in serta atba'ut tabi'in, hingga kepada kita sekalian. Yang terhormat Pengurus Pusat LDII, yang terhormat para narasumber dan juga para pengurus LDII DPD Kabupaten Garut serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Untuk waktu yang singkat ini saya tidak akan panjang lebar karena memang waktunya pun sudah tersita. Jam 9 saya melihat dalam jadwal sudah penutupan, pemateri ada 3 dan saya harus tahu diri. Sebab di antara dai-daiyah yang tidak tahu diri itu yang tidak tahu waktu. Pendengar sudah ngantuk, sudah lelah, apalagi dalam kondisi sudah lapar, apalagi meja parasmanan sudah tersedia. Kemudian dai ini enak aja kemudian dia bercerita terus, padahal keberadaan dia untuk melanjutkan ceramahnya itu sungguh sangat mencengketkan kepada peserta. Dan saya insya Allah termasuk dai yang tahu diri dan saya tidak akan panjang lebar. Pada intinya pekerjaan dai dan daiyah ini adalah suatu pekerjaan yang sangat terhormat. Dan ini adalah kelanjutan daripada misi dakwah yang diemban oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dikatakan Islam sampai masuk ke Indonesia, kita sampai digolongkan orang yang beriman, di mana nilai keimanan yang ada pada diri kita itu jauh lebih berharga daripada emas sebesar dunia ini. Itu atas jasa para dai dan daiyah yang terdahulu yang sampai kepada kita. Dan sekarang merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya kita melanjutkan misi dakwah ini untuk sampai kepada anak cucu kita semuanya.
Pada kesempatan ini berkenaan dengan wawasan keilmuan, memang seorang dai dan daiyah itu harus mempunyai ilmu yang cukup sehingga dia betul-betul menguasai ilmu-ilmu agama, terutama sekali yang berkenaan dengan apa yang akan dia sampaikan. Memang tidak ada batasan, apakah itu harus sarjana, apakah itu harus ulama besar. Yang penting sesuai dengan sabda baginda Rasul, balighu anni walau ayah. Tapi bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri, sebab sangat mungkin kita akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan ataukah pertanyaan-pertanyaan yang akan melebar daripada permasalahan yang kita sampaikan. Dan kejelekan daripada dai dan daiyah, bagaimana caranya pada waktu dia menjawab pertanyaan yang dia sendiri sebetulnya tidak tahu, akhirnya dia memaksakan diri melantur, ya, karena dia merasa malu. Padahal kalau memang tidak bisa, ya udah ya katakan tidak bisa. Jangankan seperti kita, madhab, kalau tidak salah, madhab salah satu di antara imam yang 4 pada waktu ditanyakan, kalau tidak salah Imam Malik, pada waktu ditanyakan dari sekian yang ditanyakan, dia yang hanya bisa menjawab itu hanya beberapa pertanyaan. Sampai seorang yang bertanya itu bertanya, bagaimana mungkin nanti akan saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya Pak Ngersa tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kata beliau, sampaikan silahkan, tidak menjadi masalah. Saya tidak berani untuk menjawab sesuatu yang saya tidak mengetahuinya. Itu salah seorang di antara ulama 4 mazhab Imam Maliki. Tapi karena kebodohan kita, karena kita merasa malu seandainya nanti kita tersebar berita bahwasanya kita tidak dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh salah seorang pendengar, sehingga tidak sedikit di antara kita yang berani menjawab, padahal kita sendiri kapasitasnya sangat terbatas, dan apa yang akan kita jawab apabila memang kita tidak siap dan ternyata menyalahi, maka itu adalah perbuatan dosa. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, pada intinya kita melaksanakan misi dakwah ini di samping wawasan keilmuan, yang paling utama adalah sesuai dengan ayat tadi, benar-benar ikhlas yang sangat luar biasa. Dengan ikhlas itulah yang namanya kesulitan kita berdakwah, ketabahan kita dalam berdakwah itu semuanya akan terselesaikan. Tapi selama tidak ada ikhlas, kecil, meskipun permasalahan yang kita hadapi sebetulnya kecil, di tangannya kecil, kadang-kadang diperbesarkan. Tapi kalau sudah menyangkut ikhlas, itu insya Allah. Jadi kita sama sekali tidak mengharapkan imbalan. In uridu ilal islah mastata'tu. Yang kita harapkan adalah kebaikan, perdamaian di antara sesama. Sama sekali tidak mengharapkan materi. Tapi yang Masya Allah sekarang tidak sedikit para dai dan daiyah, pada waktu dia akan diundang, dia setelah menyampaikan tarif terlebih dahulu. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat nista. Jangankan seperti itu. Ini ada satu, saya pernah membaca dalam salah satu kitab di antara para aulia, itu ada seorang ulama mempunyai pondok pesantren, ya kalau di kita mungkin semacam perguruan pondok pesantren. Memang dia sedang mendapatkan kesulitan dalam sisi kehidupan ekonomi, dia kesulitan, beras sedang tidak ada, ya. Pokoknya dia untuk makan aja, dia dengan keluarga, apalagi dengan santrinya, itu betul-betul dia tuh kepepet. Datang orang yang mengundang, dengan datangnya orang yang mengundang, timbul kebahagiaannya. Langsung dia penuhi itu undangan. Mengapa langsung dia penuhi? Dengan harapan selesainya dia menyampaikan ceramah, dia akan mendapatkan amplop. Bahkan tidak sedikit dia sering menyampaikan ceramah, pada waktu pulangnya pun disertai dengan berkat. Ya. Hanya karena itu, berarti secara tidak langsung dia telah menggantikan, telah menukarkan. Yang seharusnya dia benar-benar dandasi dengan ikhlas, tapi dia telah tertukar
tujuan utama itu adalah untuk mendapatkan materi. Maka dengan sikap yang seperti itu termimpikan oleh sesama aulia, peringkatnya itu jatuh di hadapan Allah. Dan kita lihat sejarah seperti apa misi dakwah yang diemban oleh para sahabat. Tidak ada yang namanya materi, semuanya pengorbanan masing-masing. Tapi Masya Allah, untuk dai dan daiyah sekarang saya tidak habis pikir. Ada orang yang berani melakukan tarik, mengatakan dokter aja pasang tarik, mengapa saya tidak boleh? Memang misi dakwah itu adalah suatu perbuatan yang mulia. Tapi tidak sedikit orang yang terjerumus dalam misi dakwah. Apa di antaranya? Saya sini sampaikan aja kejelekannya, kejelekan para dai. Kalau bagusnya silakanlah. Kejelekannya apa? Yang pertama, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang awam. Belum tentu dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan dia merasa diri lebih baik daripada orang lain, berarti itu adalah suatu ketakaburan dan kesombongan. Allah mengatakan dalam ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Dia melaksanakan misi dakwah, seandainya misi dakwah hanya sekedar sendang gurau yang ternyata itu sudah dijadikan sebagai suatu profesi untuk mencari lahan uang, dan ternyata sekali ternyata apa yang dia sampaikan hanya untuk misi dakwah, sedangkan sikap perilaku kehidupannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, maka posisi seperti itu dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Makanya para ulama yang tahu terhadap ayat-ayat tadi, maka dia tidak berani menyampaikan sesuatu misi dakwah yang ternyata isi daripada dakwah itu dia sendiri merasa belum dapat melakukannya ataupun dia belum dapat melaksanakannya. Jadi dia takuti, bahkan dia merasa sinis terhadap dirinya daripada pada waktu melaksanakan misi dakwah itu. Karena apa? Sebab dia merasa takut terhadap ayat tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka tidak sedikit di antara para dai-dai yang merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia dakwahi. Merasa dirinya lebih baik daripada orang yang awam. Padahal itu belum suatu ketentuan, belum tentu. Bahkan dengan merasanya dirinya lebih baik, maka yang terjadi adalah kesombongan dan ketakaburan. Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, janganlah kamu merasa aman dari siksaku sebelum engkau melihat dirimu sudah berada di dalam surgaku. Itu adalah peringatan yang keras dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Secara kebetulan Nabi Musa mengaku dirinya orang yang paling pandai. Riwayat Al-Quran diterangkan bagaimana pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Merasa dirinya yang paling pandai. Akhirnya Allah mengatakan tidak. Padahal kita tahu kedudukan yang begitu luar biasa, tapi sampai Allah memberikan peringatan yang keras kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kamu jangan merasa aman dari siksaan api nerakaku sebelum engkau melihat dirimu sudah berada di dalam surgaku. Bahkan ada tambahnya dalam hadis tersebut, dalam hadis kursi tersebut, Allah mengatakan, ketahuilah Nabi Adam sudah ada di dalam surgaku, tapi aku dapat mengeluarkannya dia dari dalam surgaku. Jadi, nah ini bagaimanapun jangan sampai ada dalam diri kita perasaan lebih baik daripada orang yang kita dakwah. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani, dia mengatakan, meskipun dia melihat orang yang sedang berbuat maksiat, sampai dia mengatakan, boleh jadi orang yang sedang berbuat maksiat itu lebih baik daripada dirinya. Bukankah dia beruntung seandainya dosanya diampuni oleh Allah? Bukankah kecelakaan bagi dirinya seandainya dosa yang pernah dia lakukan pun apabila tidak diampuni oleh Allah, maka kecelakaan bagi dirinya dan untung bagi orang yang sedang berbuat maksiat. Kepada orang yang sedang berbuat maksiat pun dia mengatakan boleh jadi dia lebih baik daripada dirinya.
Ini di hadapan orang yang sedang berbuat maksiat. Apalagi orang yang apalagi dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang mendengar misi dakwahnya betul-betul dia jalan kaki pakai obor tengah malam dengan segala macam. Ternyata dai-nya apa? Dai-nya dia melaksanakan misi hanya semata-mata karena uang, karena materi. Lihatlah perjalanan para sahabat. Bagaimana mereka berjuang untuk melaksanakan misi dakwahnya. Saya pernah datang dari pengajian, datang subuh, naik turun gunung, mana jalan licin sampai terjatuh segala macam. Orang lain merasa kasihan, saya katakan, saya menghibur diri saya dengan apa? Saya teringat sejarah perjuangan Baginda Rasul dengan para sahabat. Saya katakan, apa yang saya lakukan sekarang tidak seberapa dibandingkan dengan susah payahnya perjuangan para sahabat. Kehebatan para sahabat apa? Dengan begitu gigihnya melaksanakan misi dakwah. Dikatakan dalam salah satu keterangan hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Jangan sekali-kali kamu berani mencaci maki keberadaan mereka. Demi diriku yang berada dalam genggaman kekuasaanku, seandainya ada salah seorang di antara kalian yang menginfakkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai sedekahnya sahabatku yang hanya segenggam korma. Itu perbandingan peringkat ibadah kita dengan ibadahnya para sahabat yang dikatakan as-sabiqunal awwalun. Apalagi kalau kita ingin membandingkan dengan ibadahnya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sangat jauh. Ya. Kemudian, jadi jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang yang sedang kita dakwahi. Boleh jadi dia nantinya itu akan lebih baik. Dan termasuk misi dakwah para dai yang termasuk sifatnya yang jelek itu apa? Menganggap kepada sesama dai itu adalah sebagai lawan saingannya, bukan kawan seperjuangan. Seharusnya kita bersama-sama. Yang namanya umat Islam, ya umat Islam. Selama Al-Qurannya sama, selama hadisnya sama, ya kita sama-sama lah gotong royong. Ya terkecuali kalau sudah beda prinsip dengan orang yang mengaku adanya Nabi setelah baginda Rasul, berarti sudah dinyatakan kafir. Ya sudah, itu mah lain lagi dengan kita. Tapi selama dia sebagai umat Islam, selama dia adalah saudara kita, innamal mu'minuna ikhwatun, maka sesama dai di antara kita itu adalah kawan seperjuangan, bukan lawan saingannya. Cobalah, ya, kita tumbuhkan kebersamaan di antara sesama dai dan dai. Kita sudah tidak melihat lagi mana itu kelompok anu, mana kelompok ini, insya Allah. Yang menentukan selamatnya kita nanti kelak di alam akhirat, Allah yang menentukan segala-galanya. Allah mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah tidak mengkhususkan, oh ahli surga hanyalah kelompok LDI, oh ahli surga hanyalah kelompok Nahdlatul Ulama, tidak ada hadisnya. Oh kelompok ahli surga hanyalah kelompok Muhammadiyah, tidak ada hadisnya. Oh kelompok ahli surga hanyalah kelompok Persatuan Islam, tidak ada hadisnya. Yang ada adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terakhir, saya tidak ingin panjang lebar, saya pun tahu diri lah. Ini ada 3. Saya ingin menjadi seorang dai yang baik. Dan yang terakhir sekali, apa? Yang terakhir sekali, sifat kejelekan daripada seorang dai apabila sudah bertemu dengan para pejabat ataukah orang yang kaya, maka dia berani merendahkan martabatnya untuk meminta-minta. Dan kita tahu tangan yang ada di bawah jauh lebih hina daripada tangan yang di atas. Tangan di atas lebih terhormat daripada tangan yang di bawah. Sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah. Tapi karena keinginan materi, karena sifat tomanya, sampai dia berani menempatkan posisinya dalam kelompok orang yang sangat hina dalam pandangan Allah dan dalam pandangan baginda Rasul. Bagaimanapun ayadul ulya khairum minal yadis sufla. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus kepada pembicara. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.
suatu paparan yang singkat tapi padat, yang insya Allah akan memberikan bekal kepada para